Ini kasus perdata ya, kasus perdata masalah uang investasi ya. Saya merasa tercemar. Saya dikatakan sudah di daftar hitam, sudah di sini didaftarkan jadi wan prestasi. Teman-teman saya di komunitas saya sudah tahu semua, saya dianggap saya gagal bayar, padahal itu tidak sesuai dengan fakta. Itulah jadi saya sampai kemarin 2 kali berobat karena dia depresi, memang bebannya beda ya sama saya. Meskipun saya tidak diperlihatkan, tapi isi saya memang lebih kelihatan karena dia memang mikir aset satu-satunya yang saya tempati itu dia takut bakal diambil seperti itu oleh pihak BRI. Padahal kalau lihat dari kalaupun toh benar memang apa yang digugatkan oleh pihak BRI itu nilainya nggak seberapa, cuma kalau dikumpulin sama bunga ini yang saya bayar cuma 62 juta. Masih banyak cara perdamaian yang lain-lainnya, masih bisa berkonsultasi. Kemarin saya sudah mengajukan itu tapi tidak kurang paham. Makanya saya pilih itu orang-orang Pak Kepala di situ udah nggak layak kerja di situ. Dia nggak bisa, seorang kepala tidak bisa memberikan fakta-fakta ini. Ini akan saya lanjutkan terus ke pihak kuasa saya. Semuanya saya pasrahkan ke pihak kuasa saya. Mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Yang penggugat itu dari Bank BRI ya, dari Bank BRI Unit Bojong ya, yang digugat menggugat Pak Dede sebagai kaum nasabah BRI yang sudah lama ya, kredit sering kredit udah lama, tapi ternyata Pak Dede ini sudah melakukan pembayaran. Nah, waktu pembayaran itu kan sedang ada COVID-19. Nah, Pak Dede itu berusaha untuk datang ke unit Bojong, ya, berusaha untuk damai, ya, bernegosiasi. Nah, dari situ, dari pihak BRI juga mungkin menerima Pak Dede waktu itu. Nah, Pak Dede, BRI unit mengatakan waktu itu, Pak Dede ini kan keadaan lagi COVID, ya. Jadi dari BRI mengatakan ke nasabah, sanggupnya berapa tuh Pak Dede? Apa mau bayar bunga, apa mau bayar pokok, itu apa tidak sama sekali. Ya keadaan karena mungkin Pak Dede waktu COVID itu susah, itu juga mungkin ada keputusan dari pemerintah juga dari pusat, gitu kan. Nah, Pak Dede menolak waktu itu, tidak setor mungkin beberapa bulan lah ya. Nah, selama COVID. Nah, selama COVID itu dari pihak BRI itu ya dugaan tidak ada konfirmasi lagi. Nah, setelah COVID, nah itu ada panggilan gitu, SP1 ya, SP1 tanggal 27 Desember 2023. Nah, dari situ Pak Dede setor ya, berkoordinasi dengan banknya sendiri sama mantri, malah koordinasi WA-an, ini udah setor ya, terima kasih ya, sama JM juga. Nah, dari situ store gue turut ya Pak Dede, kata JM-nya jangan sampai telat ya, ini yang 2 juta. Pak Dede nggak telat, setor terus, SP2-nya datang lagi gitu kan, SP-nya datang lagi, kan bingung nih. Tapi digubris lah, nggak jadi masalah gitu ya, masalah itu. Tapi tetap Pak Dede setor selama 2 juta ya. Nah, beberapa bulan kemudian ada gugatan dari Bank BRI. Kan aneh ini, tidak masuk akal ya. Kalau misalnya saya juga sebagai pengacaranya, ini klien saya ini kan gak mengerti kok kenapa. Ini udah kesepakatan sama kepala cabang yang dulu ya, Bu Neti ya kalau nggak salah, Bu Meti ya, udah ada kesepakatan. Kok sekarang digugat? Hah? Apakah ini tidak ada musyawarah lagi, apa memberitahu dulu itu ke nasabah sebelum menggugat klien saya sekarang. Nah, sampai bulan Agustus pun ya, kemarin tanggal 27 di store selama 2 juta, berarti udah 10 bulan
berarti sebanyak 20 juta. Kemanakan uangnya? Terus sampai daftar hitam. Banyak yang macet, bukan klien saya aja banyak. Ini kalau berhitungan ya klien saya sama yang sisa hutang sekarang itu sama bunga mungkin ya sekitar 60-an ya. 62-an. Terus kalau masuk yang 20 itu kemana? Ya, ini dugaannya kemana? Nah itulah. Jadi Bank BRI ini maunya apa gitu kan? Jadi seolah-olah tidak jelas ya, tidak jelas menggugat. Waktu persidangan saja tadi juga rancu tuh, ya kata-katanya apa namanya gugatannya, fakta-faktanya tidak sesuai, banyak yang salah. Apakah ini yang namanya bank besar, yang namanya BRI? Ya, sampai sekarang ya, sekarang ini diplang, Dede ya, diplang banyak. Tapi kan melihat mungkin gimana ya, sampai istrinya sakit kedua kali ke dokter ya, maaf, sampai sekarang sakit. Tuh kan, saking depresi tekanan, takut disita. Kan aneh lah pekerjaan seperti ini. Yang paling parahnya ya, ini plang ada di desa, ya, di kantor desa tanpa ada kompromi apa-apa. Coba seharusnya kan bukan begitu. Datanglah secara baik-baik, panggil Pak Dede bagaimana gitu kan. Kok setor berjalan, di setor itu kan atas kesepakatan walau tidak tertulis, tapi ini atas kesepakatan dari pihak antara ibu kepala sama klien saya. Kan begitu. Nah makanya dari sekarang mungkin ya saya itu besok ya, dari besok hari Jumat saya akan mendekati kepala cabang yang di Bojong yang baru ya, mungkin yang baru tidak tahu mungkin ya. Saya mau klarifikasi sampai di mana gitu kan, karena saya juga tidak mau klien saya ini seolah-olah sekarang sakit, apalagi istrinya lah kasihan ya sampai sakit ngedrop gitu kan. Nah, ini saya secara tuntut ya, akan saya tuntut secara hukum ya, nanti bagaimana yang sebenarnya. BRI yang dekat dengan masyarakat justru menggugat para masyarakat. Banyak ini kasus-kasus BRI menggugat masyarakat ini. Tidak hanya kasus yang saya tangani sekarang, yang harusnya dekat dengan masyarakat, tetapi ternyata dia menggugat para masyarakat ke pengadilan. Gugatan sederhana, hutang 20 juta, 30 juta, 40 juta masuk pengadilan. Itu tidak membuat BRI itu semakin dekat ke masyarakat, tetapi semakin jauh ke masyarakat. Makanya disitulah masyarakat pun sekarang sangat akan menjauh kepada BRI Dan merasa malu dari kawan-kawan. Padahal ada produk BRI yang namanya billing itu yang semakin dekat ke masyarakat. Tetapi kenapa sikap dari BRI ini yang membuat masyarakat itu menjauh, tidak mau sekarang ada transaksi di BRI karena ketakutan, malu, dipermalukan, namanya dipajang, namanya dipampang di BRI dengan banner 2x4 dan di kantor desa, nama-nama masyarakat yang lagi ekonominya sulit. Nah itulah, itu arogansi BRI, jangan salah, itu sangat arogansi. Kalau persidangan tadi sudah jelas lah bahwa gugatan dari BRI itu sangat kabur, dan saya yakin bahwa hakim akan menolak. Karena apa? Karena sangat kabur dan tidak didasari dengan apa yang sudah diberikan oleh klien saya, itikat baik. Ya kalau saya mah paling disampaikan ya, ini kan sidang mediasi namanya ya, sidang pertama itu saya sudah dijalankan, alhamdulillah sudah selesai. Dan saya heran itu sesuai fakta yang tadi diberikan atau dalil yang dari penggugat saya itu memang di lapangan atau pada realnya itu memang palsu semua, tidak sesuai. Dia pun tidak bisa membuktikan. Dari kemarin saya sudah membuktikan ini keisengan seorang unit Bojong, kepala Bojong iseng melaporkan saya ke sini. Saya kemarin juga Bapak mah iseng ini.
Bapak sesuai, harusnya begitu ada ini ada verifikasi dulu dong ke lapangan. Ini benar nggak sih nasabah ini A B C D sampai dikatakan daftar hitam. Oh, saya selama ini kooperatif, saya bayar dari bulan Desember kemarin sampai bulan Agustus kemarin saya bayar. September saya belum, karena ini baru awal September saya pertengahan. Saya heran, tetapi tetap saya dilaporkan. Kata dia bilang itu pelaporannya itu udah damadai dulu. Saya cek di sini laporannya kemarin tanggal 23 Agustus itu didaftarkannya nggak ada. Jadi bohong semua. Di fakta-fakta yang kemarin disiapkan di persidangan sama pihak BRI ini bohong semua, nggak ada yang real, nggak ada. Dari alamat, dari bukti pembayaran itu dia nggak punya data yang dia ajukan, nggak ada, bohong semua itu. Satu lagi dari saya ya, kasus ini akan saya bawa ya dengan pendapat dengan instansi terkait, dengan LPKSM, dengan lembaga-lembaga terkait lagi seperti Dewan ya, terus lembaga LPKSM dan lain sebagainya yang terkait, dan ormas-ormas akan kita kaji ada apa dengan BRI ya, ada apa dengan BRI yang di Pangandaran ya, akan saya kumpulkan audiensi dan kita kaji bersama dengan lembaga-lembaga terkait. Kita lihat nanti setelah kita kaji ya, apakah itu melanggar PUDK atau gimana, kita nanti kaji dulu ya bersama ya, dengan lembaga-lembaga terkait nanti. Hari ini kami sudah koordinasi dengan pihak BRI tentang seorang nasabah atau nantinya akan bersambung-sambung nasabah lain, nasabah BRI yang merasa tidak nyaman. Ada banner di depan BRI ya, ada banner di depan BRI yang notabene di dalam banner itu isinya dituangkan nama-nama masyarakat yang kreditnya macet ya, yang kreditnya macet dan kreditnya tidak berjalan. Untuk itu maka saya barusan koordinasi dengan pihak BRI ya, yang ada di unit di Benda ya, unit di Benda, untuk supaya dicabut banner tersebut. Alhamdulillah mereka mengizinkan dicabut. Soalnya apa? Tidak ada keuntungan buat BRI, yang ada hanya kerugian buat masyarakat. BRI juga kerugian soalnya, karena merasakan jadi seolah-olah begini. Jadi masyarakat itu mau membayar juga malah kepalang malu ya. Jadi kepalang malu mending nggak bayar sekalian gitu, karena ada banner-banner seperti ini. Masih mending di sini, tapi kan di desa juga ada. Nah itu yang paling geram dari masyarakat yang punya anggunan ataupun cicilan ke BRI itu. Tapi ya alhamdulillah dengan tim kuasa hukum dari Dede ya yang kemarin tergugat ya di Pengadilan Ciamis. Nah sekarang audien ke sini hari Jumat. Alhamdulillah mungkin secara moral ya, moral masyarakat yang punya utang ya, vendor-vendor ini yang terpampang sekarang di BRI hilang lah gitu ya. Menyangkut perhitungan undang-undang perlindungan konsumen ya, ini sangat pelanggaran besar, tapi tidak ke sana karena tujuannya mungkin ini mediasi ya. Tapi kalau misalkan tidak ada win-win solution untuk ke depan masalah ini, saya akan akan melaporkan secara hukum begitu. Dan untuk selanjutnya kami akan melayangkan surat audiensi dengan beberapa pihak terkait, diantaranya pengawas perbankan, OJK, terus Dewan, PKSM dan ormas-ormas lainnya untuk melihat dan mengkaji permasalahan di BRI ada apa. Ya. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.